Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wassabi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat waktu luang ya yang Allah berikan kepada kita sehingga Masya Allah pada kesempatan malam hari ini kita yang jaraknya barangkali jejauhan namun dipersatukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam agenda yang mulia ini yakni agenda majelis ilmu yang dimana pembahasannya adalah mini course ya Al-Fatihah. Artinya di sini nanti kita akan belajar terkait bagaimana sih urgensinya kita untuk mempelajari suratul Al-Fatihah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat, kemudian bisa dipersatukan di surganya Allah bersama para nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya manggilnya teman-teman aja ya, ya biar lebih bersahabat. Kalau jamaah nanti terlalu formal begini. Ini Masya Allah ya, kita panggil teman-teman semua. Jadi selamat datang, selamat hadir saudara-saudara kita. Yakni ini adalah forum yang insya Allah sangat mulia, yang dimana kita akan mempelajari tentunya ilmu tajwid ya salah satunya. Dan kita tentunya akan mempelajari ilmu-ilmu yang seputar dengan kehidupan kita, yang berkaitan dengan kehidupan kita yang dimana salah satunya adalah ilmu untuk membaca suratul Al-Fatihah. Nah, di sini insya Allah eh, banyak yang dari kota di seluruh Indonesia ya. Ini sangat meng-Indonesia. Jadi ada yang dari Jogja, ada dari Madiun, dari Kediri, dari Jakarta. Masya Allah ini ada yang dari tadi dari Batubara ya, Sumatera. Terus kemudian ada yang dari Depok, ada dari Palangkaraya. Masya Allah Pak Aryadi ya ini lama nggak ketemu ini. Masya Allah. Jadi jamaah rekan-rekan semua, teman-teman semua, insya Allah hari ini kita akan agendakan untuk mempelajari suratul Al-Fatihah. Kemudian sebelum kita memasuki sesi paling utama, maka izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Munirul Huda, bisa dipanggil Munirul, yang insya Allah nanti akan membersamai teman-teman dan juga membantu Ustadz Akbar dalam menjalani kegiatan belajar mengajar di sini. Dan sedikit info, apa program ini diselenggarakan ya, program kos Al-Fatihah ini diselenggarakan oleh Tahsin Virtual, yakni salah satu bidang kajian pendidikan dari Yayasan Amal Saya Lumintu Bil Quran. Kami berdomisili di Madiun ya. Tahsin Virtual itu sendiri kita menyediakan program-program tajwid dan juga tahsin Quran yang terkhusus untuk pembelajaran via online. Ya, dulu itu berawal dari peristiwa COVID-19 ya. Waktu itu kami menginisiasi untuk mengadakan pembelajaran secara online dan alhamdulillah sampai hari ini itu sekitar ya dari alumni dan juga yang masih belajar itu sekitar 80-an peserta yang sudah bergabung dalam program ini. Dan insya Allah kami juga berkomitmen akan terus melanjutkan program ini karena kami berharap eh, barangkali ada orang yang di luar sana, saudara-saudara kita yang kesulitan ya ingin belajar membaca Quran cuman tidak ada gurunya atau berhalangan waktunya. Mungkin bisa jadi salah satunya via online ini menjadi solusi. Dan juga tentunya dalam kesempatan malam hari ini kami membuka sebuah program tematik ya yang secara umum dan gratis yakni Course Al-Fatihah yang dimana kita akan membedah secara mendetail, mendalam insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Akbar terkait urgensi ya kita kenapa harus belajar tajwid ya terutama surat Al-Fatihah ya karena ternyata banyak sekali di kalangan kita atau kaum muslimin yang ternyata ya mohon maaf mungkin masih jauh dari kata cukup ya untuk bacaannya sendiri. Bahkan banyak yang tidak menyadari itu hingga bahkan enggan belajar karena merasa tidak butuh. Apalagi terkait surat Al-Fatihah ini kita mengetahui bahwa ini merupakan salah satu rukunnya sholat. Ya, artinya jika Al-Fatihahnya barangkali tidak sempurna, maka ini bisa jadi menyebabkan sholatnya tidak sah. Kemarin juga sudah disepil ya terkait beberapa pengantar yang disampaikan oleh Ustaz Akbar ya.
Nanti insya Allah akan dibahas lebih detail di kelas pertama ini. Maka sangat beruntung sekali teman-teman semua bisa mengikuti program ini karena meskipun ya 24 orang ya tidak begitu banyak, namun kita berharap seluruh peserta nanti bisa ikut berperan aktif dan juga barangkali mendapatkan ilmu di sini nanti bisa di-share-kan juga kepada rekan-rekan saudara-saudaranya sehingga banyak yang akan tersadarkan diri akan pentingnya mempelajari hukum tajwid. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya sebelum kita buka agenda ini, maka izinkan kami menyampaikan tata tertib ya, tata tertib. Insya Allah nanti selama keberjalanan kelas ini setidaknya 3 kali pertemuan mendatang agar kegiatan kita nanti semakin kondusif dan maksimal ya tersampaikan manfaatnya. Mungkin saya bacakan nanti rekan-rekan semua juga ikut menyimak ya. Mungkin bisa ikut memperhatikan juga dari apa yang saya share di grup ya tadi ya. Tata tertib belajar yang pertama ya menjaga keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berwudu terlebih dahulu sebelum proses belajar dimulai ya agar berkah. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, bersungguh-sungguh ini dalam poin A ini disebutkan berusaha mengikuti semua pertemuan dengan khidmat. Artinya kalau tidak ada kendala, tidak ada halangan, dimohon tidak izin atau tetap berusaha meluangkan waktunya untuk bisa hadir. Kemudian yang B, berusaha menguasai materi yang telah disampaikan dan mempraktekkan dalam keseharian, serta menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik jika ada. Kemudian bersabar bila menemui kesulitan ya, tetap semangat untuk memperbaiki kualitas bacaannya. Yang keempat, ya sebelum bergabung di Zoom, dimohon untuk seluruh peserta bisa merename ya nama akun peserta masing-masing dengan format nama panggilan dan asal kota. Kemudian yang kelima, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera saat kegiatan berlangsung demi menghargai Ustadz pengajar ya. Bagi yang ada kendala teknis bisa disampaikan di room chat ya. Bagi yang ada kendala teknis. Kemudian yang keenam, peserta wajib mengenakan pakaian bebas rapi, sopan, dan menutup aurat. Bagi peserta akhwat diperkenankan misalnya menyalakan kamera, mungkin bisa menggunakan masker ataupun cadar kalau tidak berkenan menampilkan wajah atau boleh kameranya diarahkan ke tempat lain sehingga yang penting kelihatan ada orangnya gitu ya. Karena nanti kalau sekedar ditutup tidak ada suaranya nanti khawatirnya tidak ada orangnya di situ. Begitu. Kemudian yang ketujuh adalah mengaktifkan fitur mikrofon seperlunya. Jika kondisi lingkungan tidak kondusif, bisa silahkan dinonaktifkan. Kemudian selanjutnya peserta diharapkan bisa aktif dalam belajar dan memanfaatkan kesempatan untuk bertanya dengan baik. Kemudian yang kesembilan, saat sesi review bacaan nanti insya Allah mungkin di sesi yang ketiga ya, seluruh peserta mendapatkan kesempatan untuk menyetorkan bacaan. Artinya monggo silahkan teman-teman semua kalau pengen mendapatkan review bacaan surat Al-Fatihahnya apakah sudah benar atau seperti apa nanti boleh ya disetorkan ke Ustadz pengajar ya secara langsung di Zoom atau via rekaman voice note yang dikirimkan secara pribadi jika memang pengennya secara pribadi. Insya Allah nanti kita akan fasilitasi itu. Bagi yang mengirimkan secara pribadi, nanti rekaman bisa dikirimkan ke nomor WA saya ya, yang tadi ngechat di grup ya. Kemudian nanti akan diteruskan ke Ustadz pengajar untuk mendapatkan review. Jadi nanti keuntungannya kelas di sini, teman-teman semua nanti insya Allah akan mendapatkan kesempatan di review bacaannya. Karena nggak semua daurah itu ada kesempatannya kayak gini. Maka insya Allah nanti barangkali dengan kita bisa menyetorkan bacaan kita, nanti kita bisa mendapatkan nasihat ya dari Ustadz. Kira-kira nanti bacaan kita perlu apa yang diperbaiki, dan barangkali ada saran dan masukan yang insya Allah nanti menjadi landasan kita untuk perbaikan. Kemudian yang terakhir, peserta yang mengikuti kelas hingga tuntas, artinya nanti tidak tidak ketinggalan satu kelas pun, nanti berhak mendapatkan e-sertifikat ya. Sertifikat ini sebagai bukti telah mengikuti mini course Al-Fatihah. Jadi insya Allah seperti itu peraturannya. Nanti semoga teman-teman semua bisa mengikuti, menyesuaikan dengan baik ya. Sehingga nanti pembelajaran kita bisa semakin kondusif. Terus sedikit gambaran mengenai kelas kita, course
surat Al-Fatihah ini nanti kita akan agendakan selama 3 hari ya, 3 hari pertemuan atau 3 kali pertemuan, nanti setiap pekan hanya di hari Kamis. Ya, artinya nanti jeda 1 pekan ya. Nanti teman-teman semua bisa mempersiapkan dan juga ada jeda waktu di situ. Nanti untuk kelas pertama itu hari Kamis tanggal 16, yakni hari ini. Untuk materinya, temanya nanti adalah kupas tuntas kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah. Ya, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Akbar. Nanti insya Allah waktunya kita sampai jam 9. Namun kalau misalnya masih seru, nanti insya Allah mau dilanjut sedikit tidak mengapa. Kemudian nanti untuk pertemuan di pekan kedua, nanti itu di tanggal 23 Mei ya, tetap tepatnya juga di hari Kamis. Nanti temanya adalah praktik membaca surat Al-Fatihah. Ya, mungkin ini nanti bisa talaki musyafahah ya, artinya Ustadz mentalaki kemudian nanti teman-teman bisa menirukan. Nanti kami harap juga teman-teman bisa aktif di situ. Kemudian praktik ini nanti membebaskan diri dari lahan jali. Artinya kesalahan yang merusak keabsahan sholat. Nanti ada kesalahan-kesalahan yang merusak keabsahan sholat. Jadwalnya jamnya masih sama ya, jam setengah 8 malam sampai jam 9. Kemudian nanti yang terakhir nanti ada sesi review bacaan dan tanya jawab seputar tajwid di surat Al-Fatihah. Nanti jadwalnya juga sama. Dan juga nanti teman-teman semua juga insya Allah akan mendapatkan fasilitas salah satunya grup ya, grup diskusi ya. Tadi teman-teman sudah masuk, cuman chat apa masih kami batasi ya untuk chatnya. Nanti insya Allah setelah ini akan kami buka. Artinya kalau teman-teman semua berminat untuk berdiskusi atau ada sesuatu hal yang mau ditanyakan, nanti sangat terbuka. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait tata tertib dan juga sekilas teknis terkait keberjalanan kelas kita. Kemudian selanjutnya sebelum Ustadz Akbar menyampaikan materi, mungkin sedikit kami sampaikan juga terkait biografi dan latar belakangnya Ustadz Akbar ini. Jadi seperti yang tertera di pamflet ya, beliau ini Mujaz Qiraat Imam Asim ya, Mintorik Satibiyah ya. Kemudian beliau juga Mujaz Matan Tajwid Tufatul Atwal dan Muqaddimah Jazariyah. Beliau juga mualim di UII ya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian terakhir tentunya beliau juga pengajar tahsin virtual yang insya Allah sudah hampir 4 tahun beliau mengajar di tahsin virtual. Ya, nanti panjenengan atau teman-teman semua bisa juga belajar dengan beliau kalau misalnya ada kesempatan nanti di lain waktu. Baik itu saja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai host. Nanti setelah ini Ustadz Akbar akan menyampaikan materi utamanya. Kemudian nanti di akhir barangkali akan ada sesi diskusi. Nanti mohon teman-teman bisa menyimak materinya dengan sebaik-baiknya, dicatat jika perlu, dan jika masih ada yang mengganjil atau bingung, nanti bisa ditanyakan di sesi diskusi. Oke, itu mari kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menghemat waktu kepada Ustadz Akbar Fatan sebagai pemateri kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Munir, masyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baik teman-teman semuanya, hafizakumullahu jami'an. Semoga Allah menjaga panjenengan semuanya, masya Allah ya. Karena kami ini dari Jogja ya, masya Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Munir ya, beliau ini founder sekaligus pengajar di tahsin virtual ya. Jadi memang bermula dari Covid ya, bahkan ada kelas kami yang bertahan sampai 4 tahun, masya Allah, alhamdulillah. Dan ada perkembangan dari setiap teman-teman yang belajar di
platform tahsin virtual ya. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, Masya Allah ada yang dari Sumatera ya, ada yang dari Medan, ada yang dari Makassar, Masya Allah, ada yang dari Solo, ada yang dari Jakarta, Masya Allah. Terima kasih atas antusias teman-teman semuanya. Karena memang majelis ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada pertemuan antara yang mengajar dengan yang belajar gitu ya. Namun kita berangkat dari hal yang paling krusial ya dalam kehidupan kita ya pada kesempatan malam hari ini, yakni sholat ya. Sholat adalah qiyamuddin ya. Jadi memang namanya platformnya tahsin virtual ya, ya namanya platform tahsin virtual. Tapi hari ini kita akan menarik ya kajian ini dari perspektif fikih ya kan. Karena memang kita sebagai muslim tidak bisa apa ya membagi-bagi keilmuan dalam diri kita. Memang ada beberapa keilmuan yang harus utuh ya. Ya ada standarnya ya, kita fikih ada standarnya. Bacaan tahsis Quran ada standarnya ya kan. Tentang harta juga ada standarnya. Jadi memang tidak boleh dilepaskan. Maka ini kita berangkat dari hal yang paling penting yakni fardu ain ya. Karena dalam kehidupan kita tentunya yang paling krusial, yang paling penting untuk kita pelajari adalah ilmu fardu ain, begitu ya. Maka termasuk ketika panjenengan semuanya punya putra-putri, maka ini penting sekali agar memulainya dari hal-hal yang fardu ain, gitu ya. Fardu ain itu adalah ya berarti contoh hari ini kita adalah mempelajari bacaan Al-Fatihah. Karena semua ulama sepakat, teman-teman semuanya ya. Ya tidak ada sholat bagi siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah, ya kan. Tidak ada sholat bagi siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah. Yaqra ya. Yaqra Al-Fatihah. Jadi qori, memang kita diminta untuk sampai derajat qori, bukan derajat umi ya. Kemarin yang sudah saya sedikit spill di kemarin, teman semuanya. Umi itu adalah orang yang tidak bisa baca tulis ya. Makanya Rasulullah dulu disebut dengan umi. Ya karena memang itu bentuk dari keistimewaan memang ya, agar orang-orang Arab tidak bisa apa ya, mengecap Quran itu buatan Rasulullah ya. Makanya kita sering dengar istilah umi. Tapi kalau untuk kita hari ini umi adalah orang yang dia tidak memiliki kudroh atau kecakapan dalam melafadzkan Al-Fatihah. Gitu. Maka sebenarnya majelis ini sasarannya untuk para laki-laki ya. Kenapa? Karena nanti imbasnya adalah pada imam. Nah, gitu. Syarat dari imam adalah kecakapan seorang imam adalah bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Jadi yang perlu kita pahami adalah bacaan Al-Fatihah yang benar itu sesuai tajwid ya, bukan bukan selera kuping. Ini yang masih belum bisa yang masyarakat awam itu belum bisa. Ya, masih selera kuping ya. Jadi mengukur kebagusan bacaan seorang imam dari sisi keindahan suara ya. Itu kesalahan sebenarnya ya. Tapi karena kalau suara itu given ya atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tajwid, tahsin itu bisa diusahakan ya. Maka hari ini kita akan belajar hal yang paling penting tentang bagaimana kita bisa sampai ke derajat derajat qori ya, ke derajat qori. Baik, saya izin share screen ya, teman-teman semuanya. Nah, mungkin kita diskusi dulu ya. Nah, maka ini kita harus berangkat dari fikih sholat. Ini adalah matan Safinatun Najah. Ini adalah matan yang harusnya wajib dikuasai karena ini fikih dasar bagi muslimin yang bermazhab Asy-Syafi'i. Aslinya memang kita itu masyarakat Indonesia harusnya pakainya mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Tapi kebanyakan kita kan tidak bermazhab ya, betul ya. Pokoknya derek ustadz aja ya, taklid lah ya kan. Boleh, boleh. Kalau hanya ingin sebagai orang awam. Orang awam apa? Yang nggak bisa berfatwa, nggak bisa memberikan pendapatnya. Namanya orang taklid yang ikut guru aja gitu ya. Tapi aslinya kita itu ulama-ulama kita Indonesia itu bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka ini adalah kitab yang harus dikuasai. Maka ketika ditanya nih panjenengan semuanya, berapa rukun sholat jumlahnya? Ayo, ya.
Padahal ada di sini loh jawabannya. Iya, sab'ata asyar tuh berapa? 17 ya, Masya Allah ya. Bener ya 17 ya? Apa aja itu? Wah, kan bingung juga kalau ditanyain apa aja itu ya. Nah, jadi ini emang tahsin tapi kita berangkat dari ilmu fikih. Nah, nah kita lihat ya, yang pertama niat ya, kemudian takbiratul ihram, yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu, ya. Kemudian yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Ah, ini yang akan kita belajar. Jadi disebutkan dengan rukun, ya rukun itu kan pondasi, ya, pilar. Jadi nggak bisa. Jadi kalau orang sholat tidak baca Al-Fatihah maka tidak sah. Bahkan naik, bahkan sebenarnya ya teman-teman semuanya, Allah itu ngasih kelonggaran yang sangat luar biasa. Ngasih batas minimal yang sangat-sangat meringankan para hambanya ya. Jadi Allah itu minta ke kita tentang sholat ya. Sholat jelas ya, qiyamuddin ya. Ada tiang agama. Ketika bicara sholat, syaratnya Al-Fatihahmu tidak ada kesalahan jeli atau lahnun jeli. Syaratnya itu aja. Itu mintanya Allah itu aja. Gitu. Jadi kalau kamu nggak anas nggak beres atau atau bacaan yang lain ya surat pendek atau bahkan surat pendek nggak dibaca sekalipun tidak ada masalah, tidak akan merusak sholat. Jadi standarnya Allah itu sudah sangat minim, sudah sangat ringan, sudah sangat sangat ringan ya. Jadi kalau mau ditawar itu harusnya malu ya, namanya masa mau ditawar lagi nih, masa mau ditawar, ya Allah yang penting niatnya bener ya Allah itu nggak bisa ya. Jadi emang syarat dari belajar itu yang pertama memang ikhlas karena Allah, yang kedua harus mutaba'ah, ya harus mengikuti sunnah sunnah Rasul, mengikuti apa yang Rasul ajarkan ya. Misal sholat subuh nih, 2 rakaat ya. Misal panjenengan semangat, "Oh masa sholat subuh cuma 2 rakaat? Saya kuat 5 rakaat ya Allah," gitu kan. Ya nggak bisa juga gitu. Tetap harus 2 ya. Karena perintahnya dari Rasulullah 2. Ya gitu ya teman-teman. Jadi ini penting sekali. Bahkan tadi saya sudah mention disebutkan di awal, termasuk anak-anak ya. Bicara menghafal Quran ya, bukan nggak penting hafal Quran, tapi menghafal Quran itu tidak pernah sampai derajat wajib. Tidak pernah sampai dapat derajat fardu ain. Misal panjenengan punya cita-cita anak jadi penghafal Quran, menjadi hamilul Quran, silakan tidak ada masalah, hafizul Quran. Tapi yang terjadi hari ini, anak-anak hafalannya banyak, tapi tidak ngerti fikih sholat. Itu bahaya sekali. Anak-anak lulus kuliah, lulus pesantren, ya akhirnya dipanggil di mana-mana, ngisi jadi imam, tapi dia tidak punya fondasi fikih yang kuat. Ini kekeliruan. Maka itu tugas orang tua ya, termasuk guru-guru yang termasuk guru-guru, bagaimana menguatkan fikih sholat anak-anak. Jadi bahkan bahkan syarat utama menjadi imam itu bukan hafal Quran, bukan tajwid yang paling bagus, yang paling pertama itu yang paling pertama ya, baru nomor 2 itu tahsin bagus, bacaannya bagus ya, kemudian punya hafalan paling banyak. Yang pertama itu yang paling mengerti fikih sholat. Makanya ketika Rasulullah tidak hadir di majelis sholat, ya kita tahu di sirahnya ya, yang menggantikan siapa? Yang menggantikan bukan para qurra, bukan para penghafal Quran, bukan Ubay, bukan Umar, bukan Utsman, tapi menggantikan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Saat di situ banyak penghafal Quran yang bahkan langsung dididik oleh Rasulullah, tapi menggantikan menjadi imam ketika sholat itu bukan yang fasih ternyata, tapi yang ngerti fikih sholat. Jadi memang ini nanti bagaimana kemudian nanti kita menyatukan ya pengetahuan itu antara kita ngerti fikih. Namanya fikih itu kefahaman ya, bukan sekedar tahu. Kalau tahu kan ta'rif aja ya, tapi ini sampai ke paham. Jadi gitu ya teman-teman, jadi ini termasuk hal yang paling penting, hal yang paling penting. Jadi semua ulama sepakat ya, orang yang tidak sampai derajat qori tidak sah menjadi imam, ya, tidak sah menjadi imam. Padahal laki-laki itu tidak pernah bisa digantikan oleh banyak. Meskipun ya, laki-laki itu jumlahnya dari 10.009.999 itu perempuan. Satu laki-laki. Itu nggak ada yang bisa perempuan jadi imam. Hanya laki-laki satu itu. Makanya ini penting sekali untuk meskipun nanti perempuan juga penting belajar ini ya. Nanti ketika mungkin posisinya memang jamaahnya semuanya adalah wanita.
Baik, karena kita hanya 3 pertemuan ya teman-teman, karena ini, apa ya, pengantar lah ya, ya pemantik ya kan, karena memang insyaallah kita akan ada program follow up ya, insyaallah tapi kita jalani dulu 3 pertemuan ini, mudah-mudahan istiqomah, nanti kalau memang antusias teman-teman baik, kita akan coba follow up dengan tahsin yang mendalam. Karena memang belajar Quran itu tidak pernah bisa ditempuh dengan instan ya, teman-teman semuanya. Jadi termasuk online ini adalah barokah sebenarnya ya, barokah atau bentuk kasih sayang Allah juga ya. Tapi ini tidak akan pernah bisa menggantikan pertemuan tatap muka ya kan, gitu. Bahkan pernah jadi perdiskusian juga bagaimana hukumnya belajar online, ya kan. Sebagian ulama mengatakan boleh, selama dia tidak rekaman. Jadi kalau panjenengan live nih, gitu, misal belajar Al-Fatihah dengan saya, terus kemudian, apa ya, mau mengajari orang lain gitu, dengan menukil saya itu boleh, boleh ya, itu karena posisinya kita tatap muka. Makanya memang tadi di awal ya Ustaz Munir menyampaikan, memang afdolnya bagi yang ummahat atau yang akhwat ya, itu bisa menggunakan cadar, jika memang tidak berkenan memperlihatkan wajahnya. Karena memang definisinya Quran itu harus talaqi musyafahah. Lakia ya, lakia yalqo itu kan bertemu ya. Sedangkan kita kan pertemuan online. Kalau nggak ada pertemuan maka itu dalam ilmu sanad itu nggak bisa, itu nggak bisa. Kalau nggak ada pertemuan tatap muka itu dia tidak bisa, maka di online ini memang harus kita saling tatap muka gitu. Jadi nanti boleh yang muwahhad boleh menggunakan cadar memang kalau memang tidak berkenan memperlihatkan wajahnya ya. Baik, kita kembali ke sini, teman-teman semuanya. Kita dia nih ada 17 ya, rukun salat dan itu adalah salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Nah, sebenarnya nanti ada bab-bab tahsin itu juga tidak hanya di Al-Fatihah ya, bahkan ulama itu juga detail, perkara rukun itu tidak bisa, apa ya, nggak boleh menggampangkan gitu, nggak boleh kita menganggap ringan urusan rukun sholat. Ya, jangan jangan sampai kemudian kita beribu-ribu kali sholat, bertahun-tahun sholat, berapa ribu ruku yang kita lakukan ternyata itu tidak sah, ya. Jadi perlu dibedakan antara sah dengan diterima, ya, itu beda. Tetapi kalau sudah nggak sah, otomatis nggak diterima. Ya lah gimana kita mau diterima kalau sah aja nggak, gitu. Maka syarat utamanya harus sah dulu sholatnya. Sah, mudah-mudahan kita doa diterima sholat kita ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian nanti ibadah kita memang sia-sia ya karena memang kita tadi luput atau kita tidak mempelajari dengan serius ya gitu. Bahkan rukun sholat itu nanti ya Al-Fatihah itu harus dipelajari bagi seluruh muslimin, harus belajar. Siapa yang enggan mempelajarinya maka jatuhnya berdosa, itu ulama sepakat. Di sini juga takbiratul ihram ya. Sederhana takbiratul ihram memang ini bukan bacaan Quran. Tapi itu ulama saja ngasih ngasih kriteria, tapi kita nggak bahas ini karena kita nggak bahas kitab fikih ya. Tapi saya garis bawah aja supaya kenapa Al-Fatihah harus seperti itu, kayak gitu lah. Harus punya ukuran, harus punya standar. Karena takbiratul ihram saja itu punya ukuran gitu. Jadi kalau kalau kita baca Al-Fatihah gini kan harusnya gini, baca takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram. Jadi benar. Jadi takbiratul ihram itu adalah ucapan ya. Jadi ucapan. Allahu akbar, ya gini, itu penting. Jadi bukan gerakan, jadi bukan gerakan. Jadi kalau panjenengan sholat nih, gitu kan, sholat nih, bisa cuman gini aja nih, tanpa mengucapkan itu nggak sah sholatnya, maka hati-hati. Yang disebut dengan takbiratul ihram itu adalah ngucapin, meskipun nggak angkat tangan, tapi jenengan ngucapin, Allahu akbar, itu nggak masalah. Kalau kita sholat di Maroko, ya, di Maghribi, dengan mazhab Imam Maliki, itu tidak angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan, nggak ada yang sedekap ini, sholatnya hanya tangannya di bawah. Jadi disebut dengan takbiratul ihram adalah takbir yang kemudian melahirkan ihram. Ihram kan dari kata ahrama yuhrimu ihram, mengharamkan. Segala sesuatu yang harusnya halal dilakukan menjadi haram. Ketika sudah takbiratul ihram udah nggak boleh makan, ya kan? Tidak boleh
minum ya. Termasuk di ibadah haji ada ihram juga ya. Nah, maka itu penting. Itu ada standar yang mengucapnya. Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Allah. Nah, itu bahkan ulama A-nya harus tipis. Nggak boleh Allah. Kadang-kadang orang kan gini nih takbiran nih. Allahu Akbar, Allah. Atau gini. Allahu Akbar. Hu Akbar ada wanya ya kan. Itu salah. Itu nggak sah itu takbiratul ihramnya. Jadi urusan takbiratul ihram aja sampai sedetail itu. Sampai dijaga benar ya oleh para ulama. Jadi ini nggak bisa ditawar lagi teman-teman. Tidak bisa ditawar lagi. Ini udah sangat ringan sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dalam menegakkan sholat. Nah, oke. Nah, ini ada juga ada syaratnya juga ketika kita membaca Al-Fatihah. Syurutul Fatihati asyarah ya. Jadi ini di dalam matan Safinatun Najah ini dijelaskan 10, ada 10 syarat ya. Tapi yang kaitannya dengan apa? Dengan bacaan tahsin ya. Itu nanti di nomor berapa ya? Bentar, kok nggak kelihatan. Ya ini, mura'atu hurufiha. Mura'ah itu adalah menghormati ya. Bahkan ulama bahasanya itu mungkin kita dengar istilah muru'ah ya. Muru'ah itu kehormatan. Kita diminta untuk menjaga kehormatan huruf-huruf di dalam surah Al-Fatihah. Itu bahasanya ulama nih. Jadi menghormati benar, dijaga benar ya. Kemudian wa mura'atu tasydidatiha dan tasydidnya. Tasydidnya itu kita harus jaga benar sama huruf-huruf yang bertasydid ya. Ini nih, itu ya, ini kaitan dengan ini ada 10 yang nanti kita akan pelajari yang ini. Kita benar-benar memelihara, menghormati huruf-huruf di dalam surah Al-Fatihah, kemudian tasydid-tasydidnya benar, jangan sampai nggak ditasydid, huruf-huruf yang bertasydid, itu yang kemudian ini wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Ini saya sengaja bawa kitabnya supaya ini aja ya, supaya kita itu kalau belajar benar-benar yakin gitu loh teman-teman, sumbernya gitu. Kadang-kadang kita tuh belajar ilmu agama cuman kira-kira ya kan. Kira-kira. Kayaknya pernah dengar ya, udah dengar untuk krusial, untuk hal krusial itu tidak boleh, ya kan? Kita kita aja kadang nyari nyari apa, ibarat mungkin yang punya perusahaan, ya kan, nyari karyawan aja kan nggak mau kira-kira kan, kamu spesifiknya apa, ya kan, bisa mampu atau enggak ngelola perusahaan saya itu sampai segitunya. Tapi untuk sholat kadang kita untuk hal-hal agama kurang kurang menjaga itu teman-teman. Ya, wa qira'atu kulli ayatiha wa minha. Membaca seluruh ayatnya, ya, membaca seluruh ayatnya. Maka di dalam surah Al-Muzammil itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara min. Itu kan bacalah yang paling mudah dari Al-Qur'an. Jadi kalau kamu sibuk bener nih, ya sholat aja mungkin sibuk bener, ya. Maka minimal faqra'u yang paling mudah. Yang paling mudah itu yang sebagian ulama mengatakan itu adalah surah Al-Fatihah. Jadi kalau ada mu'alaf, orang baru masuk Islam ya, maka yang utama dipelajari ada surah Al-Fatihah. Ya, harus hafal. Ya. Kalau memang belum bisa dia belum hafal dibaca, boleh, silakan dibaca. Tapi harus dibaca semuanya. Wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Dan termasuk bagian dari Al-Fatihah adalah basmalah. Ya. Nanti ada turunannya nih, ya kan? Pasti nanti ada pertanyaan, Ustaz, saya kalau ke imam kok imamnya kalau jadi makmum di masjid saya, imamnya kok nggak baca basmalah. Nah, ini nanti ada kaitan nanti kita baca ini ya di belakang ya ada seputar pertanyaan di surah Al-Fatihah ya kan. Kan? Itu gimana? Nggak bisa teman-teman. Kalau orang sholat nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, sholatnya tidak sah. Ini bukan saya, ini ulama yang bilang ya. Itu udah jumhur ulama. Ya, jadi kalau sholat baca Al-Fatihah ya. Baca Bismillah. Jangan sampai nggak baca, jangan langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu nggak sah sholatnya teman-teman. Nggak sah ya. Bismillah. Coba dicek di Quran. Bismillah itu ayat berapa? Ayat 1, ya kan? Ayat 1. Nah, kemudian lahnun ya. Kemudian di sini dijelaskan ya. Ya, tidak ada ya, harus bersih maksudnya. Wa adamul lahnil mukhilli bil makna. Tidak harus bersih dari kesalahan yang mengubah makna. Nah, nanti kita pelajari apa sih yang
Nah, nih, tapi kita penting juga nih, nanti kita bahas. Ini juga yang paling penting. Wa an yusmi'a nafsahul qiraah. Dan ketika orang baca Al-Fatihah, itu minimal terdengar oleh telinganya sendiri, kayak gitu, ya kan? Harus terdengar. Berarti berarti kalau kita sholat, baca Al-Fatihah, teman-teman, ternyata jumhur ulama, bacaan imam itu nggak cukup. Jadi siapa yang selama ini kalau pas sholat bersama imam nggak baca Al-Fatihah? Ayo, Allah Akbar ya. Ya jadi ini kita belajar, ini pentingnya kita belajar langsung dari para ulama, teman-teman ya. Jelas di sini, wa an yusmi'a ya, memperdengarkan. Yusmi'a dari kata asma'a, yusmi'u ya, yusmi'ah. Kalau dia bentuknya jadi pasif. Nafsahu, harus memperdengarkan kepada dirinya bacaan Al-Fatihahnya. Jadi minimal itu sir sir itu disebut dengan sir itu terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi ini butuh latihan, teman. Karena ada orang yang baca sir tapi mengganggu kanan kiri ya, ada ya? Ya kan? Gangguan ya. Ya, itu juga nggak bagus. Jadi memang perlu latihan. Bagaimana sir kita bisa khusyuk tapi dengar istilah kita. Ya. Ya, memang ada pendapat bacaan imam itu cukup mencukupi bacaan makmum ya, bisa diwakili gitu. Tapi ternyata untuk Al-Fatihah tidak cukup, teman-teman. Jadi ketika terus pertanyaan nanti ada pertanyaan, terus bacanya kapan, Ustaz? Nah, ini kan ada pertanyaan lagi ya. Ya ini yang memancing aja kan. Terus bacanya kapan, Ustaz? Kalau kalau kayak gitu ya kan. Terus kalau udah keburu ruku gimana, Ustaz? Padahal belum selesai. Ya ini kan banyak ya. Banyak kan. Nanti nanti tanyakan nih. Ini udah dikasih contoh tanya. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, wah berarti bahaya ini. Udah dikasih ini spill ya. Ya memang kita harus nanti ada interaktif ya teman-teman semuanya. Nah, jadi penting sekali ya. Kita baca Al-Fatihah sesuai maunya ulama, ya, tuh, oke, bukan maunya kita. Karena gini teman-teman, yang paling bahaya itu kalau orang itu nggak tahu, ya nggak tahu, terus nggak mau belajar, itu bahaya sekali, ya. Minimal kita itu di posisi yang mau belajar meskipun kita nggak tahu, kita tapi tetap terus belajar, ya. Karena kalau kita posisi nggak tahu, ketika tadi ingatkan agak sulit memang nanti ya. Jadi, maaf untuk perkara ini sebagian ulama sangat keras ya, jangan pernah meringankan urusan Al-Fatihah. Al-Fatihah, itu. Jadi insyaallah teman-teman ya, ini kita berangkat dari sini dulu ya, dari perspektif fikihnya, fikih salatnya. Ini fikih dasar dalam mazhab Imam Syafi'i, gitu ya. Kita lanjut dulu ke sini, masyaallah. Nah, ya ini saya saya pakai PPT-nya Ustadz Laili ya, masyaallah memang saya juga mengadakan kelas ini juga inspirasi dari beliau, termasuk tahsin virtual ya, masyaallah. Karena kalau di Depok itu ada nama online tajwid oleh Ustadz Muhammad Laili Al-Fadli ya. Dan insyaallah besok di Madiun ada tahsin virtual insyaallah ya, amin. Jadi untuk kita juga membumikan Al-Qur'an ya, ya insyaallah. Jadi ini memang PPT yang dari Ustadz Laili Al-Fadli ya. Beliau adalah founder online online tajwid, tapi beliau juga seorang sosok yang menurut saya luar biasa. Beliau punya kapasitas bahasa Arab yang baik, kemudian bisa fikih, Safinatun Najah, Matan Abi Syuja, masyaallah. Sulamut Taufik beliau bisa sepatu ngajar semua jadi jadi kami sering belajar dengan beliau. Dan uniknya lagi beliau juga background-nya itu umum ya. Beliau dulu pernah di UPI kalau nggak salah ya, bahkan pernah di sejarah Unpad, ilmu sejarah Unpad coba. Karena saya juga background-nya masyaallah, kalau saya cerita sedikit, saya background-nya sarjana pertanian Universitas Gadjah Mada ya kan. Ini ngajar Quran ya. Ibarat kalau ini nggak punya otoritas sebenarnya, tapi karena kita belajar ya, karena lagi-lagi memang ilmu itu tidak pernah diukur dengan gelar ya, yang penting kita kita mau belajar ya, kita mau belajar, teman. Oke, sebenarnya ini ada kitab rujukannya, tapi ini nanti kita tidak akan bahas semua ya. Ini ada kitab Syarhu Manzumatut Tanbihat Al-Wadihah li Tilawati Suratil Fatihah. Masya Allah, ini karya Syekh Hasan Al-Waraqi. Ini ada berapa ini? Sekitar 39 bait. Jadi ini ada sebuah manzumah atau syair, insyaallah ya. Ada syair yang berjumlah 39 bait. Isinya tentang peringatan-peringatan dalam membaca surah Al-Fatihah, Masya Allah. Ini dari perspektif tahsin.
Tapi kalau beliau ini ya, Syekh Hasan Al-Waroqi. Nah, nanti memang ada syarahnya, ada manzumahnya terus disyarahkan. Tapi ada 39 ya kan, nggak mungkin kita 3 pertemuan, karena tadi tulisannya kan agak hyperbola ya, kupas tuntas, ya Allah. Ya mohon maaf ya teman-teman, mungkin ya kemakan marketing ya, insyaallah, nggak apa-apa lah ya, tapi nggak mungkin kita kupas tuntas ya, besok sampai besok pagi juga nggak bakal selesai ini teman-teman ya. Kecuali kita nginep gitu kan, 3 hari kita bahas ini seharian gitu, 39 bait, tapi enggak ya, ini. Nanti insyaallah kita adakan kelas sendiri lah memang kalau memang ini nanti antusiasnya banyak dari teman-teman. Tapi ingin nunjukin ya, ini kita belajar langsung dari diri kita para ulama ya, supaya nggak kira-kira gitu, nggak kira-kira kita belajar, memang ada rujukan. Oke, nah, ya kan, ini kan juga beliau tapi ini oleh Ustadz Laili sudah diterjemahkan. Ya ininya Manzuma At-Tanbihat Al-Wadihah di Tilawati Suratul Fatihah ya. Tapi kita nggak akan bicara tentang kitab ini, tapi kita langsung saja ke definisi tartil ya. Kita sering, karena memang yang diminta oleh Allah di dalam Quran, ya auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, ya kan? Bacalah Quran itu dengan tartil setartil-tartilnya. Itu sebenarnya itu adalah terjemahan yang paling tepat. Itu terjemahan yang paling tepat. Jadi tartil itu bukan perlahan-lahan, karena kalau kita baca terjemahan, baca Al-Quran dengan perlahan, bukan ya, karena perlahan itu identik dengan tempo. Ya, jadi disebut dengan rotil itu adalah teratur, rapi bacaannya. Ya, bacaan itu rapi, teratur, itu disebut dengan tartil. Bahkan bukan hanya sekedar rotil gitu, tapi pakai tartila di belakang. Itu dalam bahasa Arab namanya penguatan dia, takkid ya. Warattilil Qur'ana tartila gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab misal doroba Zaidan durban gitu. Dia memukul Zaid dengan sebenar-benarnya pukulan. Itu nah kayak gitu. Sebenarnya kalau cuman doroba Zaidan, dia memukul Zaid, mukul doang. Tapi kalau sudah doroba Zaidan dorban, itu mukulnya nggak sembarang mukul, itu bener-bener mukul. Nah, jadi redaksi di Quran juga gitu. Warattilil Qur'ana tartila, rotil Qur'ana tartila. Jadi kita diminta dengan standar dari Allah gitu ya dalam Quran. Ya tartil sederhananya ini istilahnya irsalul kalimati minal fami bisuhulati wastiqomah. Mengeluarkan setiap kata dari mulut dengan ringan dan tepat. Dengan ringan ya, bisuhulah, ya kan? Ya kita sering doakan Allahumma la sahla. Ya sahla itu sama dengan suhulah. Mudah, ringan. Ya memang baca Al-Fatihah harus ingat aja ya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu. Jadi emang ringan gitu ya. Jadi emang kalau jadi imam ya itu memang membuat jamaah itu nyaman gitu. Denger kita nyaman gitu. Memang nanti nggak boleh. Misal kita memang nanti ditasin, ya itu memang diminta kita ketat. Tapi kalau sudah jadi imam, itu bacaan yang ketat itu harus ditinggalkan. Maksudnya nggak boleh dia terlalu berlebihan. Harus bacaannya tetap fasih tapi ringan. Nah, itu nanti itu tantangan. Kalau orang yang sudah belajar tahsin ya, biasanya kan kaku banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah itu besok jamaah kagak ada itu udah pergi semua. Takut serem banget nih bacaan Al-Fatihah imamnya ya kan. Tapi kalau lembut gitu Masya Allah enak kan. Besok datang lagi jamaahnya. Oh enak datang lagi gitu. Ya tadi lagi-lagi ya, standarnya bukan bukan suara ya, bukan nada, ini memang ini ya tugas kita bersama untuk mencerdaskan masyarakat ya. Karena standar bagus itu bukan suara, ya kan. Karena ada orang ngaji ya, mohon maaf ya, ada orang ngaji ya, mungkin pernah dengar lah salah satu penyanyi lah, kalau suruh nyanyi kita tahu lah dia mungkin penyanyi yang handal ya. Pernah suruh ngaji itu ya Allah, itu asik bener dia ngaji, ya kan. Tapi yang denger saya panas, gak ada asik-asiknya dia ngaji itu, gak ada asik-asiknya sama sekali, ya Allah, gitu kan. Jadi emang nggak bisa. Jadi namanya Quran itu nggak bisa kita buka video, buka aplikasi,
dengerin syekh paling paling fasih di muka bumi ini, terus tiba-tiba kita fasih itu nggak bisa, itu nggak akan pernah bisa, ya kan. Secanggih apapun aplikasinya, ya kan, itu nggak akan pernah bisa. Ya mau syekh manapun Mekah, Madinah kita dengerin tiap hari itu di YouTube kita, ya kan, itu nggak akan pernah buat bacaan kita fasih. Karena Quran itu tidak pernah ditempuh belajarnya dengan cara seperti itu, ya kan. Bahkan ada guyonan tuh, misal ya, ibarat dulu kalau Allah mau itu kan, itu malaikat Jibril dibuatkan link Zoom aja sama Allah, nggak usah ketemu sama Nabi Muhammad di muka bumi. Tapi kan enggak ya realitanya kan. Bahkan malaikat Jibril itu kedudukannya di antara para malaikat adalah paling tinggi, ya. Bahkan kalau di surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya. Bayangin, ini kan aneh. Tuh malaikat tuh berdesak-desakan di malam malaikat itu berdesak-desakan di malam Lailatul Qadar, tapi redaksinya nggak begitu, tanazzalul malaika, malaikat dan Jibril. Bayangin, malaikat dan Jibril. Apakah Jibril bukan malaikat? Jibril itu malaikat, tapi karena icon ya kan, karena icon ya kan. Ya sederhana kalau mungkin suka bola ya, timnas Argentina dan Messi gitu. Emang Messi bukan timnas Argentina? Timnas Argentina, tapi Messi dikeluarkan dari barisan itu karena memang ikonik. Jadi malaikat Jibril itu dari yang paling tinggi kedudukannya turun, bahkan diminta Allah turun ketemu Rasulullah di mana? Di Gua Hiro ya, untuk ngajarin Rasulullah Al-Qur'an, turun. Masya Allah, harus ketemu gitu. Berapa lama? 13 tahun di fase Mekah ya kan, 10 tahun di fase Mekah, 23 tahun. Ada yang di sini belajar Quran 23 tahun? Masya Allah. Jadi Rasul kita yang dijamin surga, maksum belajar Quran 23 tahun ya kan. Kita mau belajar, mau fase dalam misalnya waktu sebentar itu nggak mungkin. Jadi memang memang proyek belajar Quran itu memang proyek seumur hidup ya. Jadi memang nanti kalau panjenengan punya anak ya, punya apapun lah, keturunan ya, memang yang paling penting adalah menumbuhkan kecintaannya kepada Al-Quran. Bukan tentang kamu harus hafal 30 juz nak 2 tahun begitu. Bukan begitu. Karena kalau dia udah cinta, dia akan cari itu hafalan gitu. Dia akan cari 30 juz itu, dia akan cari sanadnya itu. Mau sanad kolun, mau sanad riwayat apa dia cari. Kalau dia udah cinta ya. Jadi memang yang paling penting adalah kita menumbuhkan kecintaan kita pada Al-Qur'an ya. Belajar Quran itu beban nggak sih? Beban, ya kan? Puasa beban nggak? Beban ya, syariat itu beban memang. Namanya juga mukallaf. Orang yang menerima beban syariat itu mukallaf. Tapi bagaimana kemudian beban itu menjadi ringan? Gimana caranya? Iya, caranya dengan mencintai, ya, ya kan? Suami deh yang udah jadi jadi suami gitu kan. Kalau ditanya, kalau cuma modal cinta emang cukup bertahan berapa lama kalau cuma modal cinta, ya kan? Ya, setahun paling udah selesai kalau modal cinta, nggak mohon maaf, kalau cuma modal ini apa, beban, ya kan? Kalau kita beban jadi suami, beban itu banyak bebannya. Tapi karena kita cinta kan, ya, ya, mau ya harapannya sama istri ya sampai sampai surga gitu kan, karena memang kita melihatnya dari perspektif cinta, bukan sekedar beban. Nah, termasuk belajar Quran, teman-teman. Makanya tadi ya gak apa-apa, kita nganggep ini emang beban, syariat ini, tapi ketika menjalaninya harus dengan cinta ya, supaya dia ringan, gitu. Termasuk ini ya, lanjut, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya memang disebut dengan tartil adalah tajwidul huruf. Jadi tajwid itu ya adalah jawada yujawwidu tajwidan ya. Memperindah, memperbagus huruf demi huruf. Nah, makanya ada makharijul huruf. Enggak boleh sembarangan ini. Dan sifatul huruf ya. Makanya kalau makhraj itu nanti akan mengubah makna. Jelas. Ya, makhraj mengubah makna itu jelas ya. Itu jelas. Ya orang Indonesia aja kita tipu kan jadi bahaya juga ya bahasa Indonesia tipu ya kan. Apalagi apalagi dalam bahasa Arab. Itu bahaya. Wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui seluk-beluk wakaf. Jadi ternyata ya tugas kita sebagai hamba memang banyak ya, insyaallah. Tapi ini maunya Allah ya. Kita hidup emang ngikutin maunya Allah ya. Bahkan sholat itu kan sebenarnya nunggu waktu sholat ya. Bahkan kita itu kerja sebenarnya nunggu waktu sholat ya, bener ya. Jadi kita itu nunggu waktu sholat itu dengan kerja ya kan, dengan belajar dan sebagainya, nyari nafkah.
tapi untuk nunggu waktu sholat. Termasuk mengetahui seluk-beluk wakaf. Nanti kita akan bahas ini di ayat 7, tapi besok ya kita latihan ya. Nanti kan ada pertanyaan. Misal di ayat 7 tuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti tuh, ya kan berhenti di situ. Tapi ada juga imam yang bacanya begini. Namanya dengan wakaf tuh berhenti ya, kaidah berhenti. Tapi juga ada imam bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ada lagi yang ketiga, nggak berhenti di dua-duanya, langsung sampai dolin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, terus yang benar yang mana, Zat? Nah, ini kan harus kita diskusikan ini nanti kan. Nah, maunya yang mana gitu kan. Maunya yang mana, nggak bisa ya, harus harus pakai ada jawabannya nanti. Masya Allah. Terus yang paling roji, kalau kita bicara pendapat ulama itu yang paling roji, yang paling kuat yang mana? Gitu. Memang ada banyak ulama berpendapat, tapi kan ada yang roji, kuat, jumhur, mayoritas ulama mengatakan apa. Nah itu kaitannya dengan wakaf. Jadi sampai segitunya. Jadi berhenti di dalam Quran itu nggak boleh sembarangan aslinya. Aslinya membaca Quran itu nggak boleh sembarangan berhenti. Ya, kita aja baca teks Indonesia kalau sembarangan berhenti agak bahaya juga ya. Itu bisa merubah makna. Ya ini tentang Quran. Nanti ya artinya tajwid itu sebenarnya, jadi tajwid itu nama lainnya tahsin ya, jadi sama-sama aja lah ya. Tahsinul Quran atau tajwidul Quran itu sama. Karena cuman beda asal katanya dalam bahasa Arab. Kalau jawwada yujawwidu tajwidan. Kalau tahsin ya, hassana yuhassinu tahsinan gitu. Sama-sama saja ya. Artinya apa? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya gitu ya, teman-teman ya. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, makhraj gitu ya. Itu jadi tartil, jadi tajwid itu sebenarnya bagian dari tartil. Tapi ternyata Allah mintanya di Quran itu tartil. Berarti lebih lebih tinggi levelnya. Tapi kita mulai dari yang paling mudah, yakni mentartilkan ya, mentajwidkan ya. Karena sesuai dengan perkataan Imam Ibnu Jazari dalam Muqaddimah Jazariyah. Ya, idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidu bi afsahil lughati. Wajib bagi mereka para qurra untuk memperhatikan sebelum mulai baca Quran. Jadi emang belajar Quran itu adalah hukumnya wajib, teman-teman. Belajar Quran itu wajib ya. Karena siapa saja yang meninggalkan tajwid maka dia berdosa ya. Siapa saja yang meninggalkan dia akan berdosa. Dan masuk membaca Quran itu dia fardu ain ya. Belajar mungkin kalau belajar teori, belajar izhar halqi, belajar iqlab itu jatuhnya fardu kifayah. Kalau udah ada yang belajar nggak perlu belajar yang lain. Kecuali dia guru Quran. Ya kalau guru Quran nggak hafal istilah-istilah itu mau ngapain ya. Tapi kalau orang yang hanya untuk kebutuhan kita membaca Al-Fatihah ya cukup aja ya. Kita kita tadi praktek. Makanya nanti lebih mencari guru yang bisa mempraktekkan. Oke, masuk ke sini ya, insya Allah karena udah jam segini. Sedikit karena kesalahan lah ya, kesalahan yang mungkin umum ya terjadi. Yang pertama adalah kita bicara dengan lahnun jali dulu ya, lahnun jali. Kalau khofi itu kesalahan ringan ya, kesalahan ringan ya. Tapi kita bicara yang jali, yang penting, yang bisa merubah makna dan sholat kita nggak sah. Ya, jelas ya. Jadi ini di awal sudah saya tekankan ya. Jadi kalau ada imam aslinya ya, aslinya itu kalau kita kita tahu nih, kita lagi sholat, imamnya itu umi, bacaan Al-Fatihahnya berubah makna. Itu mayoritas ulama kita nggak boleh bermakmum di belakangnya.
Itu berat banget ya teman-teman ya, berat ya? Nanti kita diskusi ya. Terus gimana Ustaz? Saya sholat di mana nih? Ya agak repot juga kan, sholat di kabupaten sebelah nanti repot ya, repot ya. Tapi emang begitu aslinya gitu, keras, cari aja pendapat ulama. Jadi kalau ada imam, kita tahu nih ini imam bacanya salah nih kalau Al-Fatihah nih, itu nggak boleh kita bermakmum di sana, haram hukumnya, harus memisahkan diri dari jamaah. Cuman kalau kita buat jamaah sendiri apa nggak bikin ribut masjid ya kan? Wah ini kok buat jamaah sendiri ya kan? Nah, nanti kita bahas lah ya. Tapi di awal ini persoalannya nggak ringan teman-teman ya. Contoh mengubah huruf. Contoh ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah itu kacau. Karena kalau hamdun itu artinya segala puji. Tapi kalau alhamdulillah atau hamdun pakai ha, kalau ha itu kan wasatul hal dari tengah tenggorokan. Al ha ha. Nah, ini perlu perhatian di hadapan guru yang mungkin bisa benerin. Kita mau dengerin video pakai aplikasi itu nggak akan pernah bisa benerin huruf-huruf kita, hanya guru yang bisa. Karena memang butuh butuh sense ya, ya kan? Butuh sense. Makanya guru Quran itu nggak bisa digantikan oleh AI ya guys. Sulit itu. Gimana cara benerin makhraj itu kan pakai rasa banget ya, ya kan? Alhamdulillah itu kematian teman-teman. Bayangin segala kematian bagi Allah. Padahal Allah itu tidak mati, maha hidup, al-hayyu, al-qayyum ya. Fatal. Kalau kita jumpain imam bacanya alhamdulillah nih, yakin bener kita nih, yakin bener imamnya baca alhamdulillah, itu nggak boleh kita harus langsung batalin sholat. Berat nggak? Berat banget temen, berat banget temen, asli. Makanya kita ini laki-laki ini wah, beban kita nih, ya harus bisa nih bab ini. Harus bisa bedain ha sama ha, ya. Jangan nggak bener ya kalau ada bilangnya gini, kan yang penting niatnya San, nggak bisa. Niatnya ha, keluarnya ha, nggak bisa teman-teman. Niatnya ha, keluarnya ha gimana? Ya harus belajar gimana bisa sampai ha. Kalau ada imam bacanya ha gitu, itu nggak bisa kita, udah harus pisah itu, batal. Imam beserta makmumnya batal. Itu ulama bilang gitu. Demi Allah, saya itu keras emang Masya Allah ini, karena Allah sudah kasih keringanan yang luar biasa. Penting jaga Al-Fatihah jangan ada lahwijan, supaya sholatmu sah. Yang lain aman lah kayak gitu kata Allah. Yang wajib sholat, rukukmu kurang sempurna, sujudmu kurang sempurna nggak apa-apa lah gitu. Itu Al-Fatihah tolong kata Allah dijaga bener. Ya jadi itu di dalam surah Al-Fatihah ya. Terus kita langsung ke sini saja. Tadi ini ya. Ternyata contohnya di luar surah Al-Fatihah tadi. Tapi nanti kita bahas. Karena kita ininya soalnya kita nanti 15 menit lah yang ada tanya jawab ya. Ya, itu yang pertama, teman-teman. Ada juga kesalahan kesalahan sebenarnya kesalahan jali, ya. Tapi memang maknanya tidak parah. Contoh di ayat 4. Maliki yaumiddin. Misal kita bacanya pendek nih. Maliki yaumiddin. Ya, kalau kalau Malik itu artinya pemilik. Tapi kalau Malik pendek itu artinya raja. Ya, tapi kalau sengaja nggak boleh, tetap haram hukumnya, ya. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, kalau ada nih imam salah baca, imam sebenarnya dia bukan orang yang umi, kita tahu persis, ini imam bacanya yang nggak jelek-jelek banget, tapi udah memenuhi standar. Tapi suatu hari dia salah, misal lagi pas salah gitu, keseleo lidahnya, itu harus makmum harus benerin teman-teman. Kalau makmum nggak benerin, nggak sah salatnya. Ya, misal bacanya Maliki yaumiddin itu, nggak benerin makmumnya, itu nggak bisa. Itu imam harus ulangi. Harus sampai ngulangi Al-Fatihahnya. Itu harus sampai ulangi. Kalau nggak ulangi semua batal. Jadi konsekuensinya besar ya. Jadi jadi makmum juga harus tahu nih kualitas bacaan imam ya. Kalau enggak kita jadi imam ya kan. Ada pilihannya itu aja, ya kan. Pilihannya kita harus siap jadi imam kalau ada kesempatan. Nah, iya karena na'budu. Iya, nah tadi kan bab tasydid ya. Di bab tasydid nah ini sebenarnya tadi ada di sini. Saking saking detailnya ulama itu di sini ada nih faslunnya. Jadi faslun itu namanya bab fi tasdidatil Fatihah. Bab tentang tasdid di surah Al-Fatihah. Jumlahnya berapa? Ada arba'a asyroh, ya kan? Berapa itu? Berapa? 14 ya? Ada 14. Hampir ditundain loh sama ulama, 14 loh jumlahnya. Ini nggak boleh. Ini ini nggak boleh hilang tasdidnya. Imam yang baca, orang yang Al-Fatihah hilang tasdid dari setiap kata-kata yang sudah dibilang oleh ulama di kitab ini. Ada Bismillah tasdid, Ar-Rahmani tasdid,
ar-rahimi, alhamdulillahi, ya itu ya. Nah, itu harus diperhatikan ada 14. Contoh iyyaka, ini yang paling ini yang agak fatal. Kalau kita ngilangin tasydid di ayat ini, seharusnya kan dia ditekan. Caranya bacanya dengan naber plus ada bainiyah. Nah, ini nanti kita pelajari di ilmu tahsin. Apa itu naber? Naber itu sedikit menekan. Bainiyah itu tapi nggak boleh lebay. Nggak boleh, iya nggak boleh ya. Sampai badannya gerak-gerak tuh nggak boleh. Ya, ya nggak perlu ya. Ringan. Ringan tapi tidak menggampangkan. Itu beda ya. Iya, jadi tetap harus ditekan. Namanya tasyid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu bacanya. Kalau ada baca imam gini nih, kalau dengar ya, kalau kita sholat imam bacanya begini. Iyyaka na'budu wa ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu selesai itu. Batal sholatnya. Imam beserta makmumnya. Kalau kita tahu benar itu salah teman-teman itu harus dibenerin. Kalau emang emang kita tahu persis imamnya nggak bisa benerin, kita harus misahkan diri tuh. Nanti ada kaidahnya di kitab fikih itu mufarokoh gitu. Ada adab memisahkan diri dari jamaah. Wah, siap nggak kita ngelakuin itu ya kan? Tiba-tiba kita keluar dari jamaah. Kalau nggak itu kita dilihatin warga kan. Atau tiba-tiba keluar dari jamaah gitu. Siap, siap. Berat, berat. Tapi ini nggak bisa ditawar teman-teman. Tapi ini saya ingin membagikan keresahan ini. Nggak bisa ditawarin. Kita harus pahami itu. Nggak bisa. Kemudian kemudian kita beragama dengan pemakluman, dengan perasaan terus ya, enggak, wah kalau gitu nanti kita dibenci warga ya, milih dibenci warga apa dibenci Allah kan repot juga ya pilihannya kan. Ya ini penting, karena iyaka itu artinya hanya kepada Engkau, maknanya hanya kepada Engkau na'budu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Tapi kalau nggak pakai tasydid itu artinya matahari, cahaya matahari. Sebagian kitab mengatakan gitu. Jadi bayangin teman-teman, cahaya matahari hanya kepadamu kami menyembah dan kepada cahaya matahari kami meminta pertolongan. Parah. Jadinya apa nih? Musyrik ya kan? Jadinya cahaya matahari. Kalau dia nggak pakai tasydid, nggak boleh ya, teman-teman. Nah, jadi termasuk perihal bismillah ya. Bismillah juga. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang mungkin sering terjadi ya. Ini juga sama. Huruf shad adalah mungkin yang huruf yang paling sulit bagi orang Indonesia ya. Karena nggak ada sih di Indonesia huruf shad. Adanya S ya. S kan identik dengan sin, sa. Bacanya dia S. Si itu salah. Itu nggak boleh sebenarnya. Ya. Tapi yang penting tadi sesuai dengan arahan di sini ya, kitab ulama tadi. Yang paling perlu diperhatikan adalah tasydid. Tasydid itu benar-benar digarisbawahi oleh oleh para ulama ya. Terutama di bidang fikih, di bidang fikih. Kayak gitu teman-teman. Jadi ain ya, termasuk ini kelewatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan ada ada ya kan? Ini sulit nih orang Indonesia biasanya. Harus latihan, kita harus latihan. Ya. Jadi namanya belajar tahsin bukan pakai perasaan, kayaknya udah bener nih saya, ini nggak bisa gitu. Sampai guru kita bilang, "Oke, udah bagus nih, udah Fatihahnya udah cukup lah untuk jadi imam." Minimal buat imam keluarga ya. Suami kan, Covid kemarin kan pada bingung tuh suami-suami ya kan. Apalagi kalau istrinya lebih qori dibanding suaminya, apa nggak repot itu urusannya. Istri nggak bakal bisa jadi imam, tapi kalau suaminya yang imam kagak sah sholatnya kan repot ya. Terus gimana sendiri-sendiri jadinya sholatnya, harus sendiri-sendiri nggak bisa jamaah. Kalau emang kalau tahu suaminya itu umi ya, bacaan Al-Fatihahnya kurang bagus, nggak bisa, tetap nggak bisa jadi imam. Pilihannya jadi harus sendiri-sendiri sholat, harus sendiri-sendiri. Ya, al-ha tadi jelas ya kematian kalau jadi ha. Alam ini juga fatal sebenarnya. Sebagian ulama mengatakan kalau alamin itu kan alam itu kan ya seluruh alam, ya kan. Tapi kalau pakai hamzah, alhamdulillahi rabbil alamin itu artinya robnya orang-orang yang sakit. Alam itu orang yang sakit, teman. Bayangin, tadinya rob semesta alam menjadi robnya orang-orang yang sakit. Kan fatal, fatal. Jadi padahal ini tapi ini krusial. Huruf-huruf ha dan ini memang butuh latihan, butuh tahsin ya. Butuh kita dapat ya dapat pengakuan dari guru kita, "Oh, bacaanmu udah bagus." Huruf A sama H-nya. Minimal di surah ini aja deh, di surah Al-Fatihah ya. Jadi Masya Allah ini semoga menjadi
motivasi buat kita semuanya agar tidak bermudah-mudahan. Karena memang ya sudah Allah sudah kasih Allah kasih ringanan yang luar biasa sebenarnya. Di sholat sholat itu dari takbiratul ihram ya kan, sampai salam itu cuman 17 loh sebenarnya rukunnya itu, ya kan. Dan di bab Al-Fatihah Allah cuma ngasih kriteria yang sebenarnya hanya pada lahan jari saja. Jadi ya teman-teman, masya Allah sudah 24.3 mungkin nggak sampai kupas tuntas tapi tidak mau mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita praktek ya insyaallah nanti, insyaallah yang open video akan dapat ya kesempatan lah eksklusif untuk kita koreksi ya. Tapi kalau mau ya kadang-kadang kok nggak ini, kadang-kadang malu ya. Mudah-mudahan nggak malu ya nanti kita belajar di sini gitu. Tapi yang tadi udah disampaikan Ustaz Munir kan lewat rekaman silahkan mungkin yang akhwat, tapi kalau yang bapak-bapak, mas-mas mau langsung nggak apa-apa, mumpung ada waktu nanti di pertemuan yang Kamis akan datang ya, kita langsung nanti saya bacakan yang benar, nanti ayat demi ayat ya sampai ayat 7 nanti baru kita ada yang mau berkenan mau dikoreksi langsung live bisa insyaallah, ya gitu ya. Karena udah 24.4 karena memang secara jadwal selesai jam 9 ya, karena kita tahu ya, karena besok masih hari aktif ya, kita masih menghormati panjenengan supaya bisa istirahat malam ya. Cukup dari kami, Ustaz Munir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Bagaimana teman-teman tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya dari Ustadz Akbar terkait urgensi membaca surat tajwid apa surat Al-Fatihah ya teman-teman sekalian. Mungkin dari apa yang beliau sampaikan tadi barangkali menimbulkan banyak pertanyaan ya. Tadi juga sudah dipancing oleh Ustadz. Clue-clue pertanyaan apa aja yang mungkin bisa ditanyakan. Monggo panjenengan teman-teman sekalian yang barangkali mau bertanya, masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Mungkin cukup untuk tiga penanya dulu. Bagi yang ingin menanyakan langsung dipakai mikrofon nanti boleh raise hand dulu ya. Boleh angkat tangan dulu biar nanti kondusif urutannya. Atau boleh kalau misalnya ingin bertanya di kolom komentar silahkan. Ya, monggo waktunya masih ada. Monggo silahkan ditulis. Ya ini Masya Allah langsung ada satu ya. Mas Taufik ya. Monggo Mas Taufik kalau misalnya mau bertanya silahkan langsung mengaktifkan mikrofon. Tafadhol. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya sebenarnya memang banyak sih yang bisa ditanyakan soal fikihnya, terutama soal Al-Fatihah gitu ya. Karena memang berkaitan dengan urgensi yang sangat penting. Tapi di sini saya beberapa hal yang mungkin praktis saja dalam keseharian kita dalam sholat itu. Nah, yang pertama ini saya menanyakan tadi yang sempat di spill ya sama Ustadz Akbar yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan makmum juga ditekankan untuk juga membaca surah Al-Fatihah karena memang tadi disebutkan untuk mendengar bacaan Al-Fatihah tersebut. Nah, kadang dalam prakteknya kita menemukan keadaan yang pertama kan tadi dijelaskan bahwa kapan membaca Al-Fatihahnya ketika sholat berjamaah dan yang kedua bagaimana kondisi ketika misalnya kita tidak sampai selesai membaca Al-Fatihah saat berjamaah seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Ustaz. Monggo Ya, Ustaz langsung dijawab mohon. langsung saja ya. Nggih Ustaz. Oh, iya iya, karena yang di chat itu ini ya, bukan pertanyaannya, hanya request. Oke lanjut. Nggih. Baik, masya Allah, barakallahu fiik, Mas Taufik. Pertanyaan yang masya Allah ya, bagus sekali. Tadi, kapan bacanya? Ya, tapi ya ini ternyata kalau kita ikut fikihnya, ya, fikih Imam Syafi'i memang ternyata kita harus membacakan tadi ya, minimal sir ya. Sir itu didengar oleh diri kita sendiri teman-teman. Jadi beda ya. Sir itu bukan sekedar menggerakkan bibir. Kalau panjangan baca nih, Allahu Akbar, nggak ada suaranya itu bukan sir, itu nggak boleh. Ya, namanya sir itu harus minimal didengar oleh telinga kita sendiri. Tadi kan jelas perkataan Allah tadi ya, ayusmi'ah ya kan, nafsahu, didengar oleh dirinya sendiri.
Tapi memang ini butuh cara nih, gimana nggak mengganggu orang lain ya. Pertanyaannya kapan? Pertanyaannya kapan? Memang ada sedikit sunnah yang hilang di 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 masjid-masjid kita. Aslinya begini teman-teman. Jadi ada sebenarnya disebut dengan saket. Disebut dengan saket. Saket itu adalah berhenti sejenak. Jadi aslinya ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu aslinya harusnya imam itu berhenti selama 7 ayat. Durasinya selama bacaan 7 ayat. Maksudnya sebanyak jumlah surah Al-Fatihah. Itu harusnya imam berhenti dulu sejenak. Untuk apa? Memberikan ruang pada jamaah agar bisa baca Al-Fatihah. Tapi kenyataannya gimana Mas Taufik? Langsung bismillah ya. Imamnya langsung bismillah ya kan? Ya Masya Allah. Iya itu hilang tuh. Aslinya begitu aslinya. Jadi kita habis amin itu berhenti dulu, imam itu sejenak, memberikan ruang pada jamaah untuk bisa baca. Karena saking urgensinya baca Al-Fatihah. Terus itu kan mulai hilang ya kan? Nggak tahu ya, kalau di tempat saya mungkin udah hilang itu di masih sekitar saya. Katanya kalau di tempat panjenengan ada imam yang modelnya masih begitu, itu bener berarti imamnya. Bener imamnya. Jadi berhenti dulu. Jangan di subhanallah ya kan? Kalau di kita di subhanallah nih imam dikira lupa ya kan? Bukan ya. Ya orang masa masa amin lupa, kecuali di tengah ayat itu kan lupa habis amin kan emang berhenti, bukan lupa mau baca surat apa ya, nggak mungkin lah ya kan. Kecuali di bacaan tengah-tengah ayat gitu, imamnya berhenti, oh ini lupa. Orang belum mulai baca surat pendek mau baca surat apa aja kita nggak tahu kan. Baca di subhanallah. Itu keliru itu mamamnya yang nggak ngerti fikih. Ya, itu berhenti sejenak harusnya selama 7 ayat untuk ngasih ruang. Saking pentingnya. Pentingnya bahwasanya Al-Fatihah itu tidak bisa diwakili dengan bacaan imam. Semuanya bisa. Ulama itu mengatakan semuanya bisa diwakili. Kecuali Al-Fatihah ternyata. Kayak gitu. Tapi memang ada yang berpendapat, Mas, ini yang paling kita ikuti. Meskipun pendapat ini tidak mayoritas. Jadi bacaan imam itu mewakili bacaan jamaah. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi Mas kalau menjumpai imam yang tadi langsung amin, langsung bismillah, ya udah. Berarti saya juga masih pakai yang ini. Kita masih ikut pendapat ulama yang tidak jumhur ya, tidak mayoritas. Jadi ya sudah. Jadi niatnya bacaan imam itu sudah mewakili bacaan bacaan kita. Syaratnya tadi ya, syaratnya tadi ya, tidak ada kesalahan jeli kayak gitu. Ya, kesalahan jeli itu memang aslinya begitu. Atau memang nanti ada juga caranya ketika imam baca langsung kita ikuti langsung, Mas. Kan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca dalam diri. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu boleh. Gitu. Atau pilihannya dibaca intinya ketika bolin imam udah dolin jenengan amin langsung baca Al-Fatihah bisa juga. Kayak gitu. Jadi baca Al-Fatihah dulu, nanti baru dengerin bacaan surah pendeknya sang imam, ya kan? Itu juga bisa. Jadi monggo. Jadi kalau saya pribadi masih sudah memakai yang tadi yang ada pendapat ulama yang memang mewakili ya. Sudah nggak apa-apa. Meskipun nggak cuma. Tapi kalau jenengan mau baca, jadi pas dolin, amin, langsung baca. Itu boleh juga. Baca gitu. Terus yang kedua kalau nggak selesai ya. Nah, terutama sholat. Nah, yang paling penting itu sebenarnya yang paling penting sholat sir. Kalau sholat jahar aman ya, diwakili ya oleh imam. Sholat sir, sholat zuhur sama asar ya kan? Zuhur asar. Kalau zuhur asar di jahar boleh nggak? Boleh ya, tapi nggak sesuai sunnah. Itu jawaban para ulama. Sir sholat zuhur asar. Ya, itu harus dibaca ya, minimal kita dengar ya. Karena kan kita nggak tahu bacaan imam, ya kan? Nggak tahu, itu harus dibaca. Misal, nah, apalagi sholat sir, kadang sholatnya cepet-cepet ya mas ya kan? Kita baru Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka imam Allahu akbar udah belum kelar ya udah nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu jadi niat itu jadi kita udah niat untuk menyelesaikan. Jadi niat itu sudah menyelesaikan. Jadi kita dia niat untuk menyelesaikan itu nanti nggak masalah karena nanti hitungannya seperti orang yang masbuk, Mas. Orang yang masbuk kemudian dia masih mendapati ruku imam secara tumak ninah ya, Bu. Maksudnya masih ikut ruku bersama imam secara tumak ninah. Karena tumak ninah itu bagian dari rukun. Jadi kalau ada orang yang sholat nggak pakai tumak ninah itu nggak sah. Tumak ninah
bisa berhenti sejenak tuh, dia ikut tuh kita makmum masbuk. Gak baca itu kan dia kan dari takbiratul ihram langsung ya, gak baca Al-Fatihah sama sekali, itu masuk 1 rakaat. Kenapa namanya rakaat itu dari ruku, ya kan. Jadi kalau dia masih sempat ikut ruku bersama imam, meskipun tidak baca Al-Fatihah sama sekali, maka masih bisa dihitung 1 rakaat. Jadi kalau panjenengan masuk itu masbuk, masih bisa ruku bersama imam, itu masih bisa dihitung 1 rakaat ya. Jadi nggak perlu nambah lagi, nggak perlu nambah lagi. Gitu. Jadi kalau posisinya jamaah atau gini, ada juga pendapat ulama kalau kan batasan keterlambatan daripada gerakan itu 3 kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi misal jenengan baca nih Mas, misal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam Allahu Akbar, jenengan lanjutin nggak apa-apa. Lanjutin dulu sampai waladhdallin, nanti kan ketinggalan tuh, ya kan? Langsung susul aja. Udah amin, jenengan misal ketinggalan ruku ya, imam udah i'tidal ya. Nggak apa-apa, nanti jenengan susulin, i'tidal, susul. Yang penting jangan sampai lebih dari 3 gerakan ya. Berarti kan kalau gerakan berarti kan ruku ya, i'tidal, sujud maksimal ya. Ya gitu kan. Ya kan? Maksimal di situ. Jadi kalau mau menyelesaikan Al-Fatihah sampai imam itu sujud, itu nggak masalah. Nanti selesai jenengan susul gerakan imam, itu boleh. Itu Mas Taufik. Wallahu ta'ala bishawab. Ya Allah menjawab nggih, Mas Taufik. Oke, tadi sudah cukup lumayan banyak ya yang saya jelaskan terkait problematika umat jadi salah satunya itu ya Ustaz ya. Nih, Jadi banyak pertanyaan. Ada iya. pertanyaan lagi Ustaz, ini saya bacakan saja nggih di kolom komentar ini dari Mbak Vinda dari Depok ya. Hmm, Sepertinya beliau ini alumni Tasin Virtual juga. iya. Ustadz, Afwan izin bertanya. Kebetulan saya mengajar di sekolah dan seluruh guru perempuan. Seluruh gurunya perempuan. Setiap sholat zuhur dan asar, kami berjamaah dan ada kawan kami yang memang umi dalam membaca Al-Quran. Ketentuan sekolah, imamnya digilir. Nah, apakah ketika sholat sir tetap sama hukum-hukumnya, Ustadz? Apakah kami tetap boleh sholat diimami olehnya? Ini berarti imamnya umi, Ustadz. Monggo, Iya. Ustadz. Ini perlu jawaban yang manis apa itu nih? Jawabannya tidak boleh ya. Jadi selama kita mengetahui imamnya itu umi, kan kita tahu nih. Kita biasa kan kalau sholat kan udah ngafal ya. Pasti yang bapak-bapak nih sholat tuh. Tahu nih kalau bapak ini bacanya umi ya kan tahu ya. Tahu ya. Jadi itu udah ditandain memang. Jadi nggak boleh. Sholat sir tetap ya. Jadi kata syarat imam itu memang harus punya kapasitas, punya kudroh, punya kecakapan dalam membaca Al-Fatihah, minimal Al-Fatihah. Jadi kalau kita tahu itu dia yang umi, nggak bisa, nggak bisa. Oh, syaratnya cuma begini syaratnya. Orang yang umi bacaan Al-Fatihah hanya sah untuk mengimami kepada sesamanya. Sesama umi berarti. Gitu. Misal semua itu nggak bisa baca huruf H nih, nggak bisa baca huruf Ain semua nih. Ainnya Hamzah semua. Misalnya pas itu kan nggak apa-apa, gak ada pilihan lain soalnya. Silakan umi sesama umi. Yang nggak boleh umi imam tapi yang belakang kori nggak bisa, batal. Ya nggak sah, itu tidak sah. Ya gitu ya. Jadi nanti kebijakan sekolahnya harus di ini tuh. Ya yang derek ulama apa derek gimana derek ini ya kan ya ikut ulama. Tapi memang ada hal-hal yang tidak bisa ditawar ya, soalnya syariat ya. Gitu ya, insyaallah menjawab ya mudah-mudahan ya. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh. Tetap harus yang qori. Jadi kalau mau digilir ya dipilih saja yang qori. Heeh. Yang artinya yang umi tetap diberikan kesempatan, tapi syaratnya kamu harus belajar. Itu belajar gitu, belajar biar sampai levelnya qori gitu. Gitu ya, wallahu ta'ala alam. Ya Allah. Ya Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ya, semoga terjawab ya Mbak Vinda. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz di Nah, WA saya. hmm, Ini kayaknya cukup berhubungan. Kalau misalnya tadi kan mungkin berarti kalau berimam dengan umi, sedangkan kita sebagai jamaahnya itu seorang qori, maka artinya sholatnya tidak sah Ustaz. tidak Berarti sah. kalau di sini pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab keluar dari barisan makmum nih? Wah, ini nih. Udah sampai sono aja ya. Padahal Iya, Al-Fatihah, padahal belum kita benerin ya Al-Fatihahnya ya kan. ada Siap. pertanyaan di sini Ustaz. Iya iya. Ada benar. Namanya Oke. mufarqah ya. Nah, Farik itu kan furqon ya. Itu memisahkan. Faraqah yufariku mufaraqah. Itu nanti ada babnya. Tapi kita tahan dulu ya. Biar oh Sabtu ya, aja ya. Kan hari pekan ketiga itu kan kita emang seputar tanya jawab ya.
Ini udah panas di sini agak repot juga nanti. Ya, besok lah ya, kita habis benerin Al-Fatihah dulu nanti baru ngomongin keluar gitu kan. Jangan-jangan kita kagak beres juga nih Al-Fatihahnya ya kan. Udah pengen Oh keluar iya. aja ya kan, ya repot juga. Ya, kecoa. Oh iya, GG. Ya, ya, ya. Tapi kita tahan dulu ya. Tadi pertanyaan Iya. Mbak Mbak. Iya, Ustaz, di DM saya. Ya, ya, ya. Oke. Mohon maaf, kita tahan dulu ya. Tapi ada caranya. Boleh. Hmm. Ada caranya dan boleh. Itu boleh ya. Jadi nanti caranya gimana itu memang ada caranya. Tapi ya, jadi masya Allah indahnya agama ini ya. Itu dikasih tahu caranya ya kan kita nggak boleh asal keluar juga itu ada caranya ya. Tapi nanti kita tahan ya soalnya di pertemuan terakhir nanti setelah pertemuan kedua kan kita benerin Al-Fatihah kita dulu ya. Ya mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang levelnya qori ya. Qori dalam bab Al-Fatihah ya teman-teman. Bukan dalam bab semua Quran 30 juz enggak. Itu tidak ya. Intinya Al-Fatihah saja, Al-Fatihah. Karena memang tema kita hari ini Al-Fatihah ya. Insyaallah. Bisa. Gitu ya. Wallahu ta'ala bisawab ya. Kita tahan dulu, mohon Bisa. maaf. Nah, Itu memang pertanyaan tadi itu memang harus ada syaratnya, ya ini memastikan kitanya sudah korek isunya. iya, iya, iya. Karena bisa jadi masih sah di sholatnya karena Iya. sama-sama umi. Masalahnya repotnya yang dipisahkan itu kita itu loh. Bisa kita imam ya kan, kita yang dipisahin oleh jamaah repot juga kan. Oh, kita yang di Iya, iya itu bahaya itu nanti. iya, iya, Zat. Pengennya Masya Allah. pengennya memisahkan malah dipisahkan jamaah kan, bahaya ya. Iya, iya. Wallahu ta'ala alam ya, wallahu ta'ala alam. Oke. Baik teman-teman semua, monggo masih ada sisa waktu mungkin sekian apa ya, masih ada sekitar 1 menit. Barangkali ada yang mau bertanya satu lagi. Cukup ya sepertinya. Baik, Masya Allah. Teman-teman semua, sudah kita lalui sekitar 1 jam setengah tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Akbar. Eh, Cukup banyak, cukup daging ya tentunya. Pasti banyak sekali wawasan yang bisa kita dapatkan dari sini. Tentunya apa yang kita bisa pelajari di sini menjadi modal awal ya tentunya untuk kita meniatkan untuk belajar lebih dalam lagi. Ya, ini tentunya hanya sebagai pemantik karena memang tentunya tidak cukup ya. Tadi Ustadz Akbar juga menyampaikan kalau misalnya mau membedah dalam, teman-teman harus 3 hari 3 malam mungkin ya nginep atau huzufnya harus aktif terus untuk belajar. Nanti kasihan Ustadz Akbar ini harus ngajar selama 3 hari. Itu saja teman-teman sekalian. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada barangkali nanti bisa juga disampaikan kalau misalnya mengganjal atau ada sesuatu yang belum sempat ditanyakan nanti bisa disampaikan di via Zoom ya. Di via apa maksud saya di via grup diskusi. Di situ nanti ada tempat yang teman-teman bisa manfaatkan itu untuk berdiskusi. Nanti untuk tadi yang bertanya apakah boleh materi itu di-share di grup. Nanti insya Allah akan kami berikan juga rekaman ya, rekaman. Nanti rekaman dari Zoom ini, insya Allah nanti cukup semuanya rekamannya tadi lancar. Artinya teman-teman nanti bisa mereview kembali materinya dan juga barangkali mau merangkum, menulis materi yang sudah ada, insya Allah tentunya sangat diperbolehkan ya. Nanti akan kami share setelah sudah kami convert begitu. Terus untuk pertemuan yang akan datang nanti insya Allah tadi sudah kita sepil, yakni adalah praktik ya. Nanti bisa talaqi musyafahah terkait cara membaca Al-Quran dengan apa Al-Fatihah dengan benar, sehingga nanti teman-teman bisa tergambar nih seperti apa sih bacaan yang benar itu, dan nanti sehingga bisa menyambung ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang eh, istilahnya ter-unlock gitu ya. Karena sementara ini tidak semua pertanyaan akan di-unlock. Jadi kayak gitu, mari teman-teman semua silahkan nanti pekan depan semoga kita bisa berjumpa kembali. Tentunya terus jaga semangatnya, terus jaga niatnya belajar. Hari ini sudah dibuka sedikit gambaran ya, sedikit banyaknya gambaran terkait surah Al-Fatihah. Barangkali nanti teman-teman semua setelah ini mau belajar sendiri, mempelajari, mencari sumber ilmu yang lain, sangat dipersilahkan. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan talaki dan musyafahah untuk mengenal di mana tempat-tempat lahan jali. Sehingga kita nanti bisa terhindar dari itu. Baik, itu saja. Barangkali Ustadz Akbar ada closing statement atau sudah cukup? Ya, cukup insyaallah Ustaz. Insyaallah cukup insyaallah. Oke. Baik, kalau misalnya sudah cukup, mari kita akhiri teman-teman semua agenda pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Kami mewakili panitia, mohon maaf jika ada kekurangan. Insya Allah
saran dan masukan tentunya kita sangat terbuka. Barangkali nanti mau ada saran dan masukan, nanti akan kita evaluasi untuk keberjalanan kelas kita di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Saya tutup selaku panitia, mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya malam ini. Semoga pertemuan yang akan datang teman-teman bisa lebih energik, lebih meluangkan waktunya dan juga lebih bisa interaktif. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Jazakallah khair Ustaz Akbar dan juga teman-teman semua. Selamat istirahat teman-teman. Matur nuwun insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz Munir. Nggih Ustaz. Jazakallah khair.